Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Ini benar kelas 3 sama kelas 4 ya? Benar, Pak. Kelas 3 ada yang tidak masuk? Benar, Pak. Kelas 4? Ada, Pak. Satu orang bernama Rifki, keterangan Alfa. Oh ya, nanti saya catat ya. Ini kelas 3 saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam berdasarkan penggunaannya. Iya, Pak. Raja dianggap sebagai titisan dewa. Maka raja juga sering dibuat patungan bangunan batu tempat penyimpanan tatung dijadikan tempat pemujaan, disebut candi. Fungsi candi juga sebagai tempat penyimpanan barang-barang milik raja. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda merupakan kitab yang berisi filsafat dan ajaran agama. Keseluruhan alam pikiran dalam kitab Weda disebut Vedisme. Semua isi kitab Weda bersangkutan dengan upacara agama, terutama kurban. Kitab Weda terdiri dari 4 bagian yang disebut Caturweda, yaitu Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaveda. Selain memiliki candi dan pura, masyarakat Bali yang beragama Hindu mengenal ritual tertentu. Misalnya upacara ngaben, pembakaran jenazah, dilakukan dengan tujuan agar roh dan jasad orang yang meninggal dapat kembali ke alam keasalnya. Galungan dan Kuningan adalah hari raya umat Hindu Bali yang dirayakan 2 kali setahun. Hari raya Nyepi dirayakan setahun sekali dengan melakukan kegiatan diam dan mematikan semua penerangan di dalam rumah. Candi-candi Hindu biasanya berfungsi sebagai untuk pemujaan terhadap Dewa Trimurti. Dalam candi ada arca, ruang khusus untuk pemujaan. Kecuali bentuk candi, ada pula peninggalan Hindu yang berbentuk upacara tradisional yang dilakukan pada waktu tertentu. Di Gunung Bromo, suku Tengger biasanya melakukan upacara Kasada yang dilakukan setiap tahun. Upacara ini merupakan budaya peninggalan Hindu Siwa yang masih dilestarikan masyarakat suku Tengger sampai sekarang. Pernahkah daerahmu mengadakan upacara adat tradisional? Coba sebutkan apa saja yang kamu ketahui tentang upacara itu. Kalau tidak tahu ya nanti saya akan beri tugas untuk ini. Baik, Pak. Bentar, saya ingin bercerita sedikit mengenai materi yang Bapak jelaskan, boleh? Boleh, Ya. silakan. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfarik dari kelas 4. Di sini saya nomor absen 19. Saya ingin bercerita sedikit mengenai peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia yang saya ketahui. Begini, Pak, kemarin saya dan keluarga saya itu berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya itu di Kompleks Candi Borobudur dan juga Kompleks Candi Prambanan. Dalam Kompleks Candi Prambanan itu yang saya kunjungi pertama kali, Pak. Dalam kompleks tersebut saya menjumpai beberapa candi, yaitu Candi Prambanan sendiri, kemudian Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Roro Jonggrang, dan lain sebagainya. Di situ saya secara langsung melihat, Pak, ternyata Indonesia ini memiliki beberapa kebudayaan yang bersifat permanen yang diketemukan dan dilestarikan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Untuk hal itu, saya sebagai siswa kelas 4 yang Bapak Gana mampu, berarti saya bisa belajar ya, Pak, mengenai peninggalan agama Hindu itu secara tidak langsung tanpa sepengetahuan Bapak. Ya, berarti benar ya, Pak? Benar sekali ya. Sebentar. Untuk hal itu, saya itu di sana mengamati dan bertanya kepada pemandu wisata, ini itu sejarahnya bagaimana? Contoh, sejarah Candi Prambanan itu dulu ada mitos yang menegaskan bahwa candi ini dibangun karena ada permintaan dari sosok wanita cantik yang bernama Nimas Ayu Roro Jonggrang. Dia secara tidak langsung dicintai oleh pria tampan, seorang pekerja keras dari kerajaan Mataram kuno, yaitu bernama Raden Mas Bandung Bondowoso. Nah, dalam cerita tersebut
Mas Bandung Bondowoso atau Raden mengungkapkan cinta kepada Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang menolak. Akhirnya dengan keputusan yang tetap ingin mendapatkan Nimas Ayu Roro Jonggrang, beliau memberikan syarat mutlak, yaitu satu, bangunlah sebuah candi megah dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, dengan hal itu Roro Jonggrang pun takut hal itu dapat terjadi, karena sebenarnya Roro Jonggrang itu tidak mencintai Raden Bandung Bondowoso. Oleh karena itu, saat Bandung Bondowoso mengerjakan candi, beliau meminta bantuan jin dan juga para makhluk halus yang ada di sekitar tempat tersebut. Alangkah baiknya ternyata roh dan beberapa makhluk itu menyetujui permintaan dari Raden Bandung Bondowoso, sehingga dalam waktu 1 hari 1 malam terciptalah sebuah candi megah yang berbentuk relief yang berjajar dari tempat satu ke tempat yang lain. Berarti tempatnya itu sekomplek, Pak. Tapi dalam hal itu ada satu problem atau masalah. Di kala itu menunjukkan pukul 2:30. Padahal untuk jam pagi, menurut kepercayaan orang-orang yang ada di situ atau agama Hindu dan umatnya, jam 4 baru ada terbit fajar. Tapi mengapa dengan bantuan lesung yang ditunggu oleh Nimas Roro Jonggrang, tok tok tok, berarti ayam mulai berkokok, kukuruyuk dan seterusnya, itu seolah-olah menandakan pagi. Nah, dalam hal itu candi tersebut tidak memenuhi syarat yang diutarakan oleh Nimas Roro Jonggrang. Dengan hal itu Bandung Bondowoso pun mengamuk. Kemudian beliau dikutuk oleh Nimas Roro Jonggrang sebagai pemuda yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kamu salah tapi kamu tetap berpegang teguh terhadap pendapat kamu? Kemudian Bandung Bondowoso pun membalas dengan ini, kamu itu bagaimana putri? Sudah saya berikan apa kemauanmu, yaitu saya membuat candi yang semegah ini dengan waktu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kenapa kamu tidak mempercayai? Kemudian sontak langsung Roro Jonggrang dikutuk oleh Bandung Bondowoso. Jadilah kamu perempuan berbatu penunggu candi ini yang tadi cerita. Langsung nih Roro Jonggrang dikutuk oleh Bandung Bondowoso sehingga terjadi sebuah arca cantik yang sekarang itu dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang. Apakah benar Pak mitos tersebut, Pak? Benar sekali untuk Mas Yogi. Berarti untuk itu saya bisa menghayati terjadinya candi ini untuk dijadikan materi pembelajaran di kelas 3 ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih buat Mas Riki. Sebentar, Pak. Apakah ada tugas untuk kelas kami? Ada, ini ada. Sebentar, ya, Pak. Bentar, saya cari. Ini tugas halaman 30 ya, yang ini ya. Ini ya, Pak. Minggu depan dikumpulin ya. Berarti ini nanti sistem kerjanya kelompok ya, Pak? Iya. Berarti kan murid saya kan 30, berarti dibagi 5 berarti menjadi 6 kelompok ya, Pak? Iya. Yang tidak masuk dikasih tahu ya. Iya, berarti pengumpulan kapan ini, Pak? Minggu depan, pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih ya, Pak. Iya. Untuk kelas 3 saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam berdasarkan penggunaannya. Iya, Pak. Hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian sumber daya alam yaitu sebagai berikut. Adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Penyebaran sumber daya alam tidak merata. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya efisiensi, ekonomi efisiensi, dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Sudah ya? Ya. Saya akan beri pertanyaan untuk kelas 3. Perhatikan ya pertanyaannya. Ya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di alam, berarti harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Silakan dijawab. Oh iya, Pak. Saya dalam memanfaatkan sumber daya alam harus mengedepankan semua prinsip di atas agar tidak berdampak buruk terhadap kelestarian sumber daya alam. Gitu, Pak. Ya, benar sekali.
Apakah ada tugas Pak untuk kelas? Ada, ini tugasnya untuk kelas 3 ngerangkum ya halaman 33. Oh iya Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Untuk belajar hari ini sudah cukup ya? Oh, iya. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar Pak, saya kelas 3 ada yang ditanyakan. Oh iya, Tadi silakan. teman-teman ada masukan begini Pak. Untuk tujuan belajar kelas 3 hari ini berarti kita mempelajari materi mengenai peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia beserta kebudayaan yang dimilikinya. Berarti tujuannya seperti ini Pak. Saya izin berbicara sebentar ya Pak. Ya, silakan. Tujuan yang diinginkan dari penjelasan Bapak saat mengajar kelas kami yaitu kami sebagai anak kelas 3 atau generasi penerus bangsa berarti dapat memahami dan mengetahui serta menghayati dengan benar bahwa dahulunya negara kita itu kaya akan agama yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap penganutnya. Contohnya agama Hindu dianut oleh umat Hindu, agama Buddha dianut oleh umat Buddha. Namun dalam pembelajaran kali ini Bapak Ganang menjelaskan cara rinci mengenai kerajaan Hindu. Ya. Berarti tujuan pokoknya saya dan teman-teman dapat mengetahui dengan baik apa saja peninggalan kerajaan Hindu beserta kebudayaannya ya Pak. Ya, benar. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Untuk pelajaran hari ini saya tutup ya. Baik Pak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Pak. Ya. Alah.